nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi Magic Listener berjumpa dalam acara berproses menuju kesejatian diri. Akan sharing bersama Siwa Agus Hidayat ya. Baik, kita langsung saja menyapa Siwa Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita langsung buka di telepon, silakan. Anda bisa coba menghubungi saya di 633-2705 atau di 04 atau juga 05 ya. 633-2704 atau juga di 633-2705 atau SMS di 081-880-1058. Dan berproses menuju kesejatian diri ini juga ikuti oleh radio sindikasi, ada Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, atau juga melalui Indovision channel 204 dan live streaming di www.ramakofm.com. Silakan 633-2704 atau juga di 633-2705. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Oke, silakan saya tunggu di 633-2704, 633-2705, atau juga Anda yang ingin mengirimkan SMS silakan di 081-880-1058 atau ya melalui fax juga bisa. Mungkin Anda ingin mengirimkan fax sebelumnya ya, 634-2707. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini Pak? Iis. Dengan Pak siapa? Iis. Pak Iis di mana Pak Iis? Di Serpong. Di Serpong, silakan Pak Iis. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tipis sekali. Oh ya, Ya, agak dibesarkan suaranya. kedengaran. Iya. Ini saya mau nanya, ini Siwo, bagaimana caranya menjalin ikatan dengan Rasulullah dan keluarganya? Menjalin ikatan dengan Rasulullah dan keluarganya. keluarganya. Baik. Dan syarat-syaratnya apa aja gitu? Syarat-syaratnya ya, apa saja. Baik, terima kasih Pak Is. Yo. Ya, Assalamualaikum. Silakan Siwo, bisa terdengar ya Siwo ya? Iya, dengar. Iya, monggo. Ya, saya diri kepada seluruh Magic Listener beserta seluruh staf dan keluarga besar Ramako, semoga kalian diberkahi, semoga kalian mampu berproses menuju kesejatian diri, semoga kalian mampu mempercepat pendekatan kepada Allah ilahi Rabbi. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Magic listener yang berbahagia, bagaimana biasa, sedikit mengulang bahwa sebagaimana yang sering kita sharingkan di sini, ada semacam imperatif untuk disodorkan bahwa kita, diri kita, masing-masing kita, bermutu atau tidaknya, saya sering menggunakan 3 validator, khususnya dalam mengukur diri saya nih, yang sering saya sebut dengan validator kendali mutu kehidupan. Yang pertama adalah fokus terhadap tujuan. Semakin benar tujuan kita, maka semakin kita menjadi calon orang benar. Semakin fokus kita terhadap tujuan itu, semakin cepat proses menuju ke sana. Kayaknya kita nggak bisa membahas tentang tujuan hidup kita manakala kita tidak kaitkan dengan tauhid, yaitu tentang hal-hal yang terkait dengan masalah ketuhanan. Yang kedua, waspada niat. Sebagaimana yang sudah sering kita tahu bahwa
apakah akan bermutu atau tidak seluruh aktivitas sepanjang kita bernafas ini akan mempunyai mutu-mutu yang tinggi atau tidak, akan mampu meraih kesempurnaan spiritual, kebahagiaan, ketenteraman, kebijakan atau tidak, itu sangat tergantung pada niat. Meskipun amaliyah kita dan aktivitas kita tambah besar, tapi manakala niatnya salah, maka dia akan menjadi sangat kecil dalam pandangan spiritual, bahkan bisa menjadi kontraproduktif. Namun meski tambah kecil aktivitas kita, tetapi benar dalam kita menata niat, maka itu akan mempunyai nilai yang sangat besar dalam pandangan nilai dan spiritual. Dan yang ketiga, konsentrasi tugas. Saya pernah mengalami hidup yang tentang-tenang, tidak efektif, tumpang tindih, overlapping, yang tidak penting saya pikirkan, yang penting kurang terperhatikan. Kaidah yang sangat universal menyatakan bahwa mari kita dulukan yang terpenting, baru kemudian yang penting. Kita dulukan yang primer, baru kemudian yang sekunder. Yang enggak wajib, yang bukan tugas kita, nggak usah diperhatiin juga nggak apa-apa kayaknya. Dan terkait dengan posisi saya di sini, itu sejatinya itu bukan tugas saya, dan saya sedang mengambil resiko ini di sini. Maka mohon dimaklumi kalau karena memang ini bukan tugas saya menempatkan diri, ya kalau tidak ada yang bertanya maka tidak ada jawaban. Itu pun kalau pertanyaan yang mampu saya jawab. Kalau yang saya tidak mampu, saya akan lebih mudah menjawabnya dengan menjawab bahwa saya belum tahu. Dan manakala tidak ada yang sharing, maka juga tidak ada tanggapan di sini. Jadi saya mohon maaf, tidak sebagaimana biasa, karena memang saya bukan narasumber dan kayaknya mestinya saya menghindari hal ini karena saya mengambil risiko yang sangat besar. Posisi saya di sini. Itu terkait dengan masalah konsentrasi tugas. Semakin kita konsentrasi terhadap tugas kita, akan semakin efektif kehidupan kita dan akan semakin strategis proses kita untuk menyempurnakan diri. Majelis yang berbahagia, kita masuk saja ke sharing yang pertama yang sudah diangkat oleh Mas Iis Sebok. Bagaimana cara menjalin ikatan dengan Rasulullah dan Ahlul Bait dan keluarganya, tadi begitu ya. Lalu syarat-syaratnya apa saja? Mungkin secara detail bisa macam-macam nanti, tapi secara global satu saja sih syaratnya, dan sekaligus cara untuk menjalin kepada Rasulullah dan keluarga sucinya. Syaratnya adalah kesucian diri kita. Kita sudah sangat paham kayaknya, karena sudah sering sekali kita bahas bahwa di dunia ini ada daya tarik dan daya tolak. Ada satu hukum keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari, yaitu ada daya tarik dan daya tolak. Kesucian akan menarik kesucian yang lain, atau kesucian akan tertarik oleh kesucian yang lain. Sementara keburukan akan menarik keburukan yang lain, atau keburukan akan tertarik dengan keburukan yang lebih besar. Dan kesucian dengan kekotoran itu saling bertolak. Jadi mempunyai saling daya tolak. Keburukan akan menolak kebaikan dan kebaikan akan menolak keburukan. Kesucian akan menolak kekotoran dan kekotoran akan menolak kesucian. Sementara kita tahu bahwa figur yang disebut oleh Mas Iis tadi adalah figur-figur manusia suci yang merupakan wakil dari Yang Maha Suci. Maka untuk menjalin dia
syaratnya satu saja, yaitu kesucian diri kita. Meskipun nanti bisa detailnya bisa tidak hanya satu, bisa banyak ya. Kesucian dalam fisik kita, kesucian cara berpikir kita, kesucian spiritual kita. Yang terakhir adalah yang paling sulit kayaknya. Sehingga terjalinnya ikatan dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga sucinya itu melampaui batas-batas daerah, waktu, dan tempat ya, melampaui batas-batas ruang dan waktu karena adanya ikatan atau tidak terhadap figur yang manusia suci itu sangat terkait dengan seberapa kesucian diri kita. Jadi bisa jadi ya sebagaimana sejarah banyak dikisahkan bahwa tidak setiap orang yang secara fisik, secara ruang dan waktu dekat dengan Rasul maka dia pasti terjalin, dan juga tidak pasti orang yang secara ruang dan waktu jauh dari beliau maka otomatis jalinannya lemah. Tidak, karena di situ lebih banyak pada daya tarik dan daya tolak yang spiritual. Jadi saya kira bagaimana cara menjalin ikatan dengan beliau? Ya, semakin kita mensucikan diri kita, maka otomatis kita menyiapkan diri untuk tertarik dengan ada daya tarik. Kalau besi itu ada besi apa Mas Sen yang bisa menarik? Paku itu namanya. Apa, magnet? Iya, magnet. Magnet itu dia akan menarik benda-benda yang punya unsur yang sama. Nah, di dunia spiritual mempunyai satu daya magnet yang jauh lebih dahsyat ketimbang magnet yang material, yang besi itu. Jadi semakin kita menyamakan unsur-unsur dengan unsur beliau, maka otomatis kita akan tertarik oleh beliau. Semakin kita mengasih handicap, mengasih hijab-hijab, mengasih sekat-sekat terhadap kesucian diri kita, maka semakin sulit kita untuk tertarik oleh magnetnya beliau, magnet spiritual. Dan tentu kalau kita kaitkan kepada yang maha suci, itu yang maha suci itu mempunyai daya tarik yang luar biasa. Sepanjang kita mensucikan diri, maka kita akan mendapatkan tarikan yang luar biasa dari sumber magnet, segala magnet gitu ya. Tetapi manakala kita menghijabi diri kita sehingga membuat dinding terhadap unsur-unsur ilahiyah yang ada dalam diri kita, unsur-unsur kesucian yang dalam diri kita, atau kita balut dengan kekotoran-kekotoran, maka daya tariknya itu, fungsi daya tarik itu akan semakin lemah. Bukan karena sang penariknya itu semakin lemah, tetapi kita yang membuat handicap itu, kita yang membuat hijab-hijab itu, kita yang membuat penghalang-penghalang itu. Kayaknya dalam semua permasalahan ketuhanan dan kerasulan, syarat-syarat kesucian itu merupakan syarat yang primer. Jadi kayaknya tidak ada orang yang dia rindu kepada kebenaran dan mencari kebenaran maka kemudian dia akan tersesat. Itu kayaknya menyalahi logika hukum daya tolak dan daya tarik itu. Orang yang mencari kebenaran dengan niat yang benar, dengan ikhtiar yang benar sesuai kapasitas masing-masing kita, maka pasti dia akan mendapatkan tarikan-tarikan yang kekuatan tarikan itu dibandingkan dengan proses kita akan jauh lebih besar fasilitas dari tarikan-tarikan itu. Semakin kita menyiapkan unsur-unsur kita yang merupakan unsur ilahiyah dan unsur kesucian itu kita buka dan kita sibak hijab-hijabnya, maka otomatis
kita akan mendapatkan fasilitas yang lebih besar yang berupa tarikan ke arah kesempurnaan dan yang berupa satu jadi ada satu power. Orang mungkin sering mengatakan dengan faktor X gitu ya, faktor lebah yang akan mempercepat proses kita. Jadi seluruh alam semesta dan seluruh yang ada dalam diri kita, seluruhnya disaranakan untuk menyempurnakan diri kita. Pada saat kita kembali memposisikan diri sebagai makhluk yang berikhtiar untuk sempurna dan siap untuk disempurnakan, maka seluruh alam ini membantu kita. Seluruh unsur-unsur kebaikan dan kesucian yang kita tahu atau tidak, seluruhnya membantu kita. Semua sumber-sumber daya tarik yang lebih besar kesuciannya daripada diri kita, juga dia akan membantu menarik kita. Dan tentu sumber dari daya tarik yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut logika saya, menurut berpikir saya, menurut kesimpulan dan keyakinan saya, orang yang selalu berproses menuju kebenaran yang lebih tinggi dari hari ini, maka otomatis dia akan mendapatkan fasilitas semakin banyak. Sehingga kalau saya dulu pernah dengar ada orang yang mengatakan, mungkin dia mengatakannya juga sembarangan aja, bahwa jangan terlalu serius dalam belajar agama, nanti kau bisa gila misalnya. Jangan terlalu ini, nanti stres. Jangan pelajari itu, kamu nanti bisa tersesat misalnya ya. Sepanjang yang saya tahu, kalau niat kita memang dalam rangka rindu kepada kebenaran, dalam rangka kita melaksanakan tugas penghambaan kepada Sang Maha Benar, saya mengira, bahkan meyakini ungkapan tersebut tidak relevan dengan hukum-hukum yang ada. Orang diciptakan, kita diciptakan dan diberi sarana agar kita menjadi semakin sempurna. Kalau ada orang yang serius ingin mencari kebenaran, serius ingin meningkatkan kesempurnaan kebenaran dalam dirinya, tapi kok ditakut-takuti dengan tersesat, itu kayaknya nggak logis ya. Jadi menurut kesimpulan saya, tidak mungkin, mustahil orang yang mencari kebenaran dan dia tersesat. Itu mustahil. Kecuali ada dalam dirinya hal-hal yang melenceng dari unsur-unsur kebenaran. Misalnya niatnya salah, gitu ya. Tapi sepanjang dia itu tujuannya kepada Allah, niatnya dalam rangka penghambaan diri kepada Allah, dan dengan cara sepanjang yang kita mampu pahami itu sebagai suatu kebenaran, meskipun kebenaran yang sementara ini, maka akan ada daya-daya ekstra, tarikan-tarikan yang lebih kuat yang bisa memproses percepatan kita. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan. Jadi syarat apa untuk bisa menjalin kepada figur-figur kesucian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah? Syarat primernya adalah kesucian. Kesucian khususnya adalah kesucian kedirian kita. Kayaknya begitu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Iis. Semoga tidak puas dan saya kembali kepada Dimas. Oke, terima kasih Siwo. Kita coba terima telepon lagi. Aku dipanggil Dimas, sekarang saya panggil Dimas juga loh. Oh gitu ya. Siapa yang panggil Siwo? Mbah juga boleh. Mbah ya. Oke. Silakan Magic Listener dan juga Anda yang mendengarkan kami melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM di Pontianak ya. Anda juga bisa berinteraksi dengan menggunakan telepon kami. Tadi saya salah sebut, harusnya 6332706 ya. Jadi dua telepon yang kami gunakan adalah 6332705 dan 6332706, atau juga di SMS Ramako di 081880 1058. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Sam. Dengan siapa ini? Ana di Bekasi. Mbak Ana, apa kabar Mbak Ana? Baik ya? Alhamdulillah baik. Silakan Mbak Ana. Kenapa? Ya, silakan langsung. Sebentar nggak kedengeran Mas Sam. Silakan langsung dengan. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Simo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak kedengeran saya. Terima sekali ya Mbak Ana ya.
Oke, coba dikatakan saja pertanyaannya Iya. Mbak Ana, biar nanti saya Mbak Siwo, saya sepakat seperti penjelasan Mbak Siwo tadi bahwa kita ini berproses gitu loh untuk menyiapkan diri agar bisa mendapat atau menerima daya tarik magnet tadi gitu. Cuman saya ingin lebih detail pengaplikasiannya pada keseharian. Contohnya pada saat ini saya begitu sedang menghadapi banyaknya stressing pada lingkungan kehidupan saya, khususnya dalam masalah keluarga. Yang saya ingin tanyakan atau yang sedang saya renungkan gitu ya, kenapa dalam menjalani proses itu tetap saya berusaha agar ini menjadi ibadah. Tapi kenapa sih rasa kesedihan itu begitu kadang-kadang menghantui perjalanan ini gitu loh. Seperti gini contohnya, saya sedih dengan perilaku adik saya, tapi saya tidak punya banyak kekuatan untuk istilahnya membuat perubahan pada diri dia gitu loh. Tapi yang timbul tuh rasa sedih gitu loh Mbak Siwo. Tapi saya ingat lagi, ya Rasulullah, aku yakin engkau pun mendoakan niat baik saya ini, insya Allah begitu maksudnya. Ya seperti itu, gimana ya Mbak Siwo, aku tuh kadang-kadang nggak pandai juga menguraikan gitu. Tapi yang jelas, kenapa sih kesedihan itu, apakah dalam agama juga kesedihan itu hanya dianggap sebagai satu fitrah atau bagaimana gitu. Jadi aku maunya tuh lebih fight gitu, tapi jangan terlalu kalau orang bilang terlalu mellow gitu loh Mbak Siwo. Mohon penjelasannya. Yang dibutuhkan adalah penjelasan tentang kekuatan gitu ya. Oke, waalaikumsalam Mbak Ana. Iya, mungkin nggak dengar Mbak Ana. Siwo? Dengar ya Siwo ya? Mbak Siwo silahkan. Oh, terima kasih Mbaknya ya. Asik Gung. Monggo Siwo. Mbak Ana, terima kasih ya. Kayaknya pertama tadi begini, ingin lebih detail bagaimana aplikasi kesehariannya terkait dengan masalah keluarga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa ya dalam berproses ini kadang-kadang rasa sedih itu datang, dan tadi yang dicontohkan adalah kesedihan pada saat memikirkan perilaku seseorang, tadi disebut adiknya. Tapi saya kok nggak bisa ya mempengaruhi dia, tidak bisa ya saya kok membuat agar dia baik. Dan bagaimana sih agar tidak mellow seperti ini? Itu mudah-mudahan saya tidak salah memahaminya. Saya akan mencoba dari yang pertama. Bagaimana aplikasi lebih detail terkait dengan sharing yang diangkat oleh Mas Isti Sepong tadi. Tadi kan kita membahas tentang bahwa kalau kita mau berproses, itu seluruh alam semesta itu memang diciptakan untuk mendukung itu. Bahkan kita diperbolehkan menggunakan benda-benda, diperbolehkan menebang kayu-kayu, diperbolehkan menyembelih hewan-hewan sepanjang itu dalam rangka penyempurnaan kita. Itu diperbolehkan. Kita bayangkan misalnya kita membangun rumah saja itu berapa juta binatang yang harus mati. Ya, bukan binatang-binatang yang tampak juga kan. Ada binatang-binatang yang kita nggak bisa tampak, misalnya binatang-binatang tersel satu gitu ya. Kita baru duduk saja, itu sudah sekian binatang yang harus mati, berkorban untuk kepentingan kita. Dan itu diperbolehkan karena memang dalam rangka kita boleh menggunakan mereka sepanjang di dalam koridor kebijakan dan dalam rangka penyempurnaan diri manusia. Nah, maka kalau kita berproses ke arah sebagaimana falsafah kita diciptakan, yaitu untuk sempurna, maka kalau kita sedang berjuang untuk menyempurnakan diri, itu bolonya luar biasa banyaknya, sangat banyak. Meskipun kadang-kadang yang kita lihat cuma hal-hal yang ada pada kehidupan interaksi sosial saja ya. Kalau kita berada di satu masyarakat yang tidak mendukung dengan kebenaran,
kadang-kadang kita kan suka mengeluh, saya mau benar ini, godaannya, tantangannya, kendalanya macam-macam. Tapi kalau kita mau berpikir lebih luas bahwa manakala kita mau berproses menuju lebih sempurna, itu pembela kita luar biasa banyaknya. Jadi ya memang kita bermusuhan dengan iblis, dengan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat iblis atau yang sering disebut dengan setan-setan gitu ya. Kita bermusuhan dengan itu, tetapi seluruh alam semesta yang tak punya kehendak bebas itu seluruhnya mendukung kita. Hukum sebab akibat dengan segala bentuknya yang kita paham ataupun belum, semuanya juga memihak kepada kita yang berproses ke arah kesempurnaan itu. Dan semua unsur-unsur kebenaran, semua elemen-elemen kebenaran yang lebih tinggi dari kita, semua dia secara automatically dia akan menarik kita. Dan last but not least tentu daya tarik yang paling besar adalah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita berjuang memproses diri kepada kebenaran yang lebih sempurna, itu bolonya jauh lebih banyak daripada musuhnya. Cuma itu sering kali kita harus memandangnya melalui mata pikir yang jernih, tidak sekedar dengan cara berpikir yang yang berdasarkan rata-rata dan sekedar dikaitkan dengan lingkungan yang ada. Tapi banyak hal-hal yang sifatnya tidak tampak itu yang menjadi pendorong dan penarik kita itu luar biasa. Syaratnya satu saja, kita mau berproses atau tidak. Dan kita berproses tidak harus sangat cepat, tidaklah. Kita berproses biasa-biasa aja, tahap demi tahap, langkah demi langkah. Bahkan jangan membebani diri dengan berpikir melompat ya. Ya kita bayangkan kalau kita dari SMA ya harus melalui mahasiswa, tidak langsung kepada S3 misalnya. Nah, sebagaimana kalau kita berproses dalam dunia pendidikan itu, ya kita kan bisa enjoy saja. Dari TK sudah kita lalui, SD meskipun 6 tahun enjoy aja kok, kita juga sudah lalui. Dan dalam berproses ini pun kita akan menjadi sangat enjoy, kita menjadi sangat bisa kita nikmati proses itu dengan semakin menambah keindahan kehidupan kita, manakala kita lebih tertib di dalam berproses dan tidak overlapping, tidak tumbang tindih. Dan ya kita garaplah PR-PR yang sesuai dengan kelas kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang kayaknya perlu diberikan perhatian yang lebih. Saya pernah mengangkat begini. Kita ini kan 24 jam sehari ini kan makhluk. Kita ini 30 hari sebulan kan makhluk. Jadi tidak ada ruang, tidak ada waktu di mana kita keluar dari kemakhlukan. Dan pada saat kita di posisi makhluk, cara untuk menyempurnakan diri adalah dengan menghamba Sang Khalik. Istilah lain, menghamba itu adalah beribadah, mengabdi. Jadi beribadah itu bukan demi kepentingan siapa-siapa. Beribadah, kenapa kita diperintahkan beribadah? Karena itu jalan yang paling praktis untuk menyempurnakan kebahagiaan kita, untuk mensukseskan kehidupan kita, untuk mensukseskan masa depan kita. Jadi semua perintah yang ada terkait dengan perintah dari Tuhan itu sama sekali bukan merupakan beban, bukan merupakan satu misalnya kenapa kita ini diperintah untuk menyembah Allah gitu. bukan kepentingan Allah sama sekali, tetapi seperti orang tua yang dia memberikan aturan-aturan kepada anaknya itu demi kebaikan anaknya itu, bukan semata-mata untuk kepentingan orang tua.
Apalagi kalau itu sumbernya dari Allah, sementara Allah maha sempurna. Jadi Allah sama sekali tidak butuh apapun yang dari kita. Kalau kita memposisikan 24 jam sehari kita sebagai makhluk dan kita ingin bahagia, maka 24 jam itu kita perlu upayakan bagaimana agar 24 jam itu seluruhnya bisa bermakna ibadah. Tentu ibadah dalam makna aslinya itu tidak dibatasi hanya sekedar ini, itu, dan seterusnya. Ibadah itu bisa dilakukan di seluruh ruang dan waktu. Bisa dilakukan di atas bumi, bisa dilakukan di bawah bumi, bisa dilakukan di angkasa raya, bisa dilakukan di mana saja. Dan idealnya 24 jam full itu semuanya semestinya seyogianya bisa dijadikan dalam nilai-nilai peribadatan. Nah, meskipun memang ada grid-grid ya, ada ibadah yang harus diprioritaskan gitu. Tetapi kalau kita mampu memanage khususnya tujuan dan niat kita itu, maka makan bisa jadi ibadah, tidur bisa jadi ibadah, bernafas pun bisa jadi ibadah. Syaratnya cuma dua kayaknya yang saya tahu, niatnya benar dan caranya benar. Tetapi untuk mempunyai niat yang benar itu sangat dipengaruhi oleh tujuan seseorang. Kalau tujuannya sudah bukan Tuhan, wah, maka nanti menata niatnya menjadi sulit gitu. Misalnya karena nuansa tauhid itu tidak lekat dalam diri kita, akhirnya kita hanya bisnis untuk mencari uang. Jadi bukan jadi ibadah lagi, bisnis mencari uang, makan untuk kenyang. Sehingga makan bukan jadi ibadah lagi. Ya, kalau makan untuk kenyang itu pun dilakukan oleh orang-orang yang menentang Tuhan. Bisnis untuk nyari uang itu ya orang-orang buruk sekalipun dia bisnis juga nyari uang gitu kan. Apa bedanya kita sebagai penghamba Tuhan, penghamba Allah ini bisa membuat semua kegiatan kita menjadi ibadah. Sehingga semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan di dalam tidur itu pun bisa mempunyai nilai-nilai ibadah. Syarat basicnya hanya dua yang terpenting, yaitu niatnya benar. Jadi ya berbisnis dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan. Soal nanti laba atau rugi itu sudah yang kesekian. Ya. Saya makan ini perintah Tuhan. Soal kenyang atau tidak nggak usah dipikir juga, kenyang sendiri kok. Saya mandi untuk apa? Untuk bersih. Ya kalau sekedar itu tidak ada nuansa ketuhanan di situ, sehingga tidak ada bentuk nilai ibadah di situ. Tapi kalau saya mandi, ini perintah Tuhan loh, saya mandi. Tuhan memerintahkan saya untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Olahraga juga bisa menjadi ibadah. Nah, ada satu hal yang kayaknya pernah saya angkat beberapa waktu yang lalu. Coba kita masing-masing mengkhususkan mencari selama 24 jam per hari itu mana yang paling menyita waktu saya. Nah, kemarin dulu saya contohkan bisnis kegiatan yang paling menyita waktu. Kita anggap saja misalnya jam kerja itu mulai jam 8 sampai jam 4. Berapa? Dan itu setiap hari. Itu bagi yang bekerja. Bagi yang tidak bekerja mungkin dia punya hobi apa? Yang hobi itu menyita, hobi masak misalnya, atau hobi. Nah, itu kalau kita mempunyai satu kerja yang rutin setiap hari, atau kita mempunyai pekerjaan, kita mempunyai hobi yang itu banyak menggunakan alokasi dari kehidupan kita 24 jam per hari. Nah, alangkah indahnya kalau itu kita manage kemudian
Yang pertama kita masukkan, saya punya hobi, saya punya pekerjaan ini menyalahi alur kebenaran atau tidak. Itu yang pertama. Kalau tidak, kemudian kita masukkan, adakah perintah Tuhan di situ? Ya, misalnya bisnis deh. Bisnis itu khususnya bagi kaum bapak ini, jelas-jelas perintahnya seorang bapak itu wajib mencari nafkah. Ya. Nah, sehingga bisnis ini tidak sekedar bermakna duniawi dan sekedar bermakna laba ruginya rupiah, tapi bisa bermakna ibadah. Yang di militer misalnya dia dinas, setiap hari berapa alokasi jam yang harus diberikan ke sana, dan itu setiap hari. Nah, kalau kita tidak masukkan ini sebagai kegiatan, aktivitas ibadah dan penghambaan kita kepada Tuhan, kepada Allah, kita akan mempunyai kerugian yang sangat banyak. Sehingga kita hanya melakukan aktivitas, kemudian kita orientasi kepada hasil materi, dan kehilangan nilai-nilai spiritual, kehilangan nilai ibadah, sehingga kehilangan nilai-nilai yang bisa mensupport kebahagiaan kita, mensupport nilai masa depan kita. Ya seperti itu kayaknya. Nah, khususnya tentang bisnis, hobi, pekerjaan tetap harian, ini mohon kalau boleh memohon ya, atau akan sangat lebih bagus kalau kita manage, kita konsentrasikan bagaimana agar yang sangat banyak menyita waktu hari-hari saya ini bisa menjadi ibadah. Ini tanpa terasa memang itu butuh pembiasaan ya, karena kita sudah dilingkupi oleh satu budaya itu sudah membentuk satu cita rasa bahwa kalau ke masjid merasa mau beribadah, tapi kalau mau ke kantor, ke pasar, ke yang sifatnya bisnis itu cita rasa itu belum terbentuk di dalam masyarakat. Nah, paling tidak kita mencoba 1 kali, 2 kali dan diulang-ulang, nanti akan terbentuklah cita rasa dalam diri kita bahwa setiap kita ingin melakukan apapun ada ingatan itu. Apalagi kalau sudah terbentuk satu kepribadian ya, maka semua aktivitas itu akan bisa menjadi ibadah. Nah, kita bisa memulainya dari hal-hal yang sehari-hari itu menyita waktu kita. Itu bisa sebagai sebuah aplikasi harian. Karena tadi dinyatakan bagaimana ya untuk lebih detailnya untuk aplikasi harian, dan itu kayaknya ada hal-hal yang perlu kita cermati, yang sangat banyak menyita waktu kita sehari-hari, agar tidak lepas dari nilai-nilai peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kalau dari diri kita mulai, syukur-syukur bisa menular ke saudara-saudara kita, syukur-syukur ke teman-teman kita gitu. Itu juga dampaknya akan sangat bagus. Sebagaimana kita tahu kalau kita mau pergi ke masjid kan kita merasa beribadah, dan kita akan sangat mudah di masjid itu untuk berbuat baik. Dan beban kalau di masjid itu kita mau bohong, kita mau berbuat keburukan gitu ya. Kenapa? Ya karena sudah dikondisikan oleh kepribadian kita, oleh niat kita. Tetapi kalau kita ke tempat-tempat bisnis gitu ya, karena tidak ada cita rasa untuk beribadah itu, sehingga di sana kita kayaknya lebih mudah untuk berbohong, lebih mudah untuk berbuat keburukan. Bayangkan seandainya orang yang dia sedang berkegiatan ekonomi, dia sudah mempunyai cita rasa bahwa ini kegiatan ibadah saya. Orang yang berkiprah di dunia politik, dia juga mempunyai cita rasa bahwa ini adalah lahan peribadatan saya. Maka semua akan bernuansa seperti nuansa di masjid itu, akan membebani kita untuk berbuat buruk dan akan mempermudah kita berbuat baik. Ya, tapi itu gak mudah sih, ngomongnya sih gampang. Ya. Tapi coba deh, itu bisa dicoba kok dari langkah ke langkah.
Terus yang kedua, kenapa ya saya suka sedih melihat orang lain tidak seperti yang saya kehendaki. Saya mempunyai formula begini. Yang pertama, bahwa kita masing-masing itu diciptakan merdeka. Maaf, semestinya merdeka ya, tapi sering kita pakai justru bebasnya. Kemarin kita bahas bahwa merdeka itu ada urut tertibnya, tapi kalau bebas kadang-kadang kebablasan. Nah, bagaimana kita tetap memposisikan bahwa masing-masing kita itu merdeka? Atau kalimat yang agak kasar, kita masing-masing itu bebas. Bebas berbuat baik, bebas berbuat buruk. Yang baik ya resikonya kepada kita, kalau kita berbuat buruk ya resikonya juga pada kita. Bagaimana terkait dengan pada saat kita melihat orang lain berbuat buruk yang sebetulnya itu tidak saya inginkan. Saya inginnya orang lain juga baik deh, gitu ya. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan dia. Kita tidak bisa, bahkan Tuhan saja memberi kebebasan kok untuk dia berbuat baik atau berbuat buruk, meskipun resiko tanggung sendiri. Meskipun karena Allah Maha Pendidik, selalu saja dididik itu orang baik ataupun orang buruk dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi sepanjang kita masih diberi kehendak bebas itu, kita juga kayaknya perlu deh. Allah memberikan kehendak bebas loh kepada kita, kepada orang lain, kepada adik-adik kita, kepada kakak-kakak kita, kepada orang tua kita. Kan masing-masing diberi kehendak bebas. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita merasa bahwa saya wajib ikut membantu kebaikan orang lain, andaikan kepada adik gitu ya. Saya dulu lama merasa bahwa sebagai kakak itu ikut bertanggung jawab dan wajib untuk membina adik-adik. Dulu, sekarang malah enggak. Jadi saya merasa yang wajib untuk saya ya istri dan anak-anak. Adik-adik, dia punya koridor sendiri gitu ya. Andaikan kita merasa mempunyai wajib untuk membantu seseorang, entah itu siapa, adik atau lain-lain, untuk dia berbuat baik gitu. Tetapi ingat bahwa kita tidak boleh orientasi hasil. Kita orientasi tugas saja. Kita orientasinya ke kewajiban saja. Kewajiban saya lakukan, selesai. Kita tidak bisa kemudian berharap terlalu banyak. Apakah kalau saya mensupport agar orang lain itu baik, maka kemudian dia mau jadi baik atau tidak. Kita jangan terlalu banyak berharap tentang itu. Karena dia merdeka kok. Dia diciptakan dengan kehendak bebas. Dia mau baik, dia mau buruk, dia mempunyai kebebasan itu. Tentu dengan resiko tanggung sendiri itu. Ya. Jadi kalau kita sedikit tergeser kepada orientasi hasil, kita akan berat gitu. Coba bayangkan betapa beratnya Nabi Nuh yang beliau didekretkan untuk mengemban tugas sebagai tangan-tangan kebenaran Tuhan. Dan tentu dia melaksanakan pendidikan itu juga bahkan mungkin lebih primer ya kepada istrinya, kepada anaknya. Tapi kita tahu di dalam sejarah kita diajarkan bahwa istri Nabi Nuh itu justru penentang suaminya. Anaknya Nabi Nuh juga justru penentang ayahnya. Kalau kemudian kita berorientasi hasil, saya bayangkan betapa sedihnya Nabi Nuh. Sedih. Saya menebarkan kebenaran di mana-mana. Memang itu tugas saya. Sementara istri saya sendiri, anak saya sendiri seperti itu. Orang lain akan bilang, kau jangan cuma jargoni, bisanya ujar gak bisa ngelakoni. Kau gak perlulah ngurus keluarga lain. Keluargamu sendiri urus deh itu. Ya, kita akan bisa terjebak ke hal seperti itu. Kalau kita bentuknya orientasi hasil. Tetapi
Kalau yang kita terapkan adalah orientasi tugas saya lakukan sebaik-baiknya. Habis itu selesai dah. Tidak perlu kita berharap terlalu banyak orang lain itu akan punya perubahan atau tidak atas upaya kita. Kita mendidik diri kita sendiri aja sulit kok, apalagi untuk mendidik orang lain gitu ya. Tapi kalau memang itu tugas kita, ya udah deh kita lakukan. Tapi cukup di orientasi tugas. Jangan orientasi hasil. Kita akan sangat banyak kecewa. Dan saya mengira kalau kita masih mempunyai mindset orientasi hasil itu, hidup kita akan sulit untuk tentram. Hidup kita akan sulit untuk bahagia. Dan kita akan akan mendapatkan ganjalan-ganjalan yang sangat banyak dalam kehidupan ini, manakala kita mindset cara berpikir kita itu orientasi hasil. Karena begitu banyak hal-hal yang tidak seperti kita harapkan, yang tidak seperti yang kita inginkan. Jadi akan jauh lebih bagus, jauh lebih relevan terhadap proses diri kita, dan jauh lebih bijak kayaknya kalau kita orientasi tugas, orientasi kewajiban, bukan orientasi hak, bukan orientasi hasil, tapi orientasi kewajiban, orientasi tugas. Saya membayangkan salah satu formula yang dipakai oleh Asia, istri Fir'aun. Bayangkan seorang perempuan, dia seorang yang penghamba Allah, sebenarnya dia suaminya adalah Fir'aun. Bayangkan apa kira-kira yang terjadi setiap hari di sana. Sementara dia punya guru spiritual, dan guru spiritual itu musuh suaminya, yaitu Musa alaihissalam. Dan sang istri ini dari hari ke hari kita bayangkan apa yang terjadi setiap harinya di situ. Saya mengira bahwa kenapa beliau bisa bertahan, antara lain di samping hal-hal yang lain, tapi saya sekedar menerka-nerka saja. Ya, kalau kemudian kita mindset cara berpikir kita itu kita ganti dengan orientasi tugas, ya yang penting saya sebagai istri, tugas saya lakukan selesai. Soal suami mau bagaimana, kan itu tanggung jawab dia, itu kan urusan dia mau baik mau buruk. Yang penting saya tidak buruk, yang penting saya baik, yang penting saya lakukan tugas saya, titik. Itu mungkin kita akan jauh lebih simple, jauh lebih efektif, dan kita tidak terjebak kepada hal-hal yang di luar kapasitas diri kita. Meskipun itu kepada anaknya, apalagi sekedar kepada adiknya, ya. Kepada Mbak Ana di Bekasi, bukan berarti kepekaan sosial seperti itu menjadi beban, tidak. Kepekaan sosial itu sangat bagus. Bagaimana kita peka melihat orang lain yang dia akan terjerumus, akan masuk ke jurang, kemudian kita peka, kita merasa kasihan, itu satu modal yang bagus. Tetapi kalau kemudian kita posisikan pada posisi yang melampaui kapasitas kita, itu akan jadi beban bagi kita. Ya, kalau kemudian kita sudah upayakan bagaimana agar dia baik, ternyata tidak baik, kemudian kita tambah sedih, jangan dong. Kenapa kita sedih? Sedih kalau kita tidak melakukan kewajiban kita. Kan Tuhan juga ngasih kemerdekaan kan sama dia. Tuhan ngasih kehendak bebas toh sama dia. Tuhan membebaskan dia untuk menjadi mukmin atau munafik atau menjadi pengingkar atau pentaat. Dia bebas kok. Resiko tanggung dewek doh. Kayak gitu kayaknya. Jadi akan sangat berbeda manakala kita memanage cara berpikir kita dengan orientasi tugas, orientasi kewajiban, orientasi ikhtiar, dengan orientasi hasil atau orientasi produk atau orientasi hak. Ya sayangnya sekarang yang dipacu dalam sosialisasi itu kan hak asasi ya, bukan kewajiban asasi, sehingga power kekuatan untuk menuntut hak itu begitu besar, tetapi power dari kekuatan untuk menuntut kewajiban diri itu menjadi tidak seimbang. Kalau itu kita balik menjadi sangat manis. Mari kita menegakkan kewajiban asasi. Pasti nanti hak itu otomatis ikut deh. Kalau
kalau masing-masing kita berorientasi seperti itu. Suami dengan istri, kakak dengan adik, anak dengan orang tua dengan anak. Yuk, kita lebih ke konsentrasi tugas, orientasi kewajiban. Tapi kalau orientasi hak, waduh, suami menuntut hak dari istri, istri menuntut hak dari suami. Wah, kacau deh. Tapi kalau sang suami konsentrasi tugas sebagai kesuamiannya, sang istri konsentrasi tugas sebagai keistriannya, otomatis hak akan ikut. Hak istri akan otomatis terberikan kepada suami, dan hak istri otomatis akan terberikan dari sang suami. Kalau kita konsentrasi kepada kewajiban, bukan konsentrasi hak. Mari kita tuntut kewajiban diri masing-masing, bukan menuntut hak. Nah, itu otomatis nanti akan berimbang antara kewajiban dan hak. Tetapi kalau yang kita ajukan itu lebih kepada tuntutan hak, wah, jadi perang itu nanti. Ya, saya lebih meyakini formulanya akan jauh lebih bagus manakala yang kita munculkan itu adalah kewajiban asasi, bukan hak asasi. Kayaknya begitu, Mbak Ana di Bekasi. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan terima kasih kalau penjenengan belum puas. Mudah-mudahan terus berproses dan selalu mengeksplorasi semua kejadian yang pasti mengandung hikmah, pasti mengandung pembelajaran dari yang maha mendidik dan maha pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali kepada Mas Indra Samudra. Iya. Mbak. Iya, Mbah, terima kasih. Dimas. Siwo, kita coba terima telepon terakhir Siwo ya. Sebelum nanti kita tutup dan kita masuki sesi berikutnya. Silakan di 6332705, 6332706. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Saya dengan Anti di Ciledug. Anti di Ciledug. Silakan Mbak Anti. Selamat untuk Siwo yang telah mendapat gelar baru ya sebagai Mbah Siwo. Iya. Bagus. Saya ingin menanyakan ini Siwo tentang si Begotullah. Tentang? Jadi apa namanya? Tentang apa Mbak Anti? Si Begotullah. Si Begotullah. Jadi itu Siwo ada berkata di saat sayang sekali terputus. Oke, Mbak Anti di Ciledug, silakan. Anda bisa coba hubungi lagi di 6332706 atau 05 ya, 6332705 atau 6332706. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Boy Pak. Dari Mas Boy. Di mana? Iya. Di jalan nih. Lagi di jalan. Oke, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Siwo. Itu memang yang Siwo bilang itu kan kehendak bebas manusia itu mau buruk mau baik ya. Ini terjadi pada saya. Saya punya istri mualaf ya. Pertama-tama memang pada saat saya ajak dia masuk agama ya Muslim itu, menjadi muslimah kan dia gitu kan. Memang ada sedikit kayak kontroversi ya, dia banyak. Tapi secara ya bukan pemaksaan saya ya, tapi saya harus memualafkan dia 100% harus masuk Islam dengan tata cara yang ada dengan ajaran Islamnya itu gitu Siwo. Dan itu ya alhamdulillah sampai sekarang berhasil gitu Siwo. Jadi mungkin kita kalau memang niat kita tulus dan itu memang benar atau apa ya, kayaknya sih bisa terjadi aja Siwo. Seperti itu. Mungkin ya kalau hidayah itu ya lain lagi gitu ya Siwo. Bagaimana Siwo maksudnya seperti itu, apa Siwo bisa meluruskan lagi tentang sharing saya ini. Assalamualaikum Siwo. Baik, terima kasih Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ada di jalan. Saya kira kalau dijawab sekarang nggak cukup waktunya Siwo ya. Kita pending dulu ke sesi berikutnya Siwo ya. Monggo Siwo. Kopi darat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, majelis listener, kita masih punya satu sesi terakhir ya. Nanti jam 21 lebih 30 menit sampai 30 menit ya.
Oke, sebelum kita lanjut lagi, dan nanti ada beberapa pertanyaan juga yang bisa Anda kirimkan entah melalui SMS atau juga di 6332705 atau juga 6332706. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita dengar dulu pesan-pesan yang berikut ini. Wabah demam berdarah kini mengancam kita semua. Kalau tidak waspada, Anda dan keluarga bisa terserang demam